Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafruddin Zuhri. Saya dari kelas TI 3C, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan lanjutan dari mini project pertama kemarin di mata kuliah pemrograman mobile. Untuk temanya atau topik kemarin mini project pertama yaitu mengenai aplikasi wisata, yaitu dengan judul Explore Pasuruan. Nah, di sini implementasi di mini project kedua yaitu memisahkan antara data dengan aplikasi, yaitu di sini saya memisahkan data dari wisata itu di backend, saya menggunakan Laravel, yang nantinya di Laravel ini saya publish atau saya deploy ke dalam hosting. Nah, di sini terdapat URL yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini, jika kita mengakses URL seperti ini, maka kita akan mendapatkan data dari wisata yang ada di database. Dan nantinya kita akan menghubungkan URL ini ke dalam aplikasi Flutter saya ini. Untuk pengimplementasian API ini saya menggunakan library dari Flutter yaitu BLOC ya. BLOC ini adalah state management dari Flutter yang mungkin sekarang cukup populer digunakan di Flutter ini. Jadi untuk sistem atau jalannya BLOC ini terdapat beberapa alur, yaitu ada BLOC sendiri, kemudian ada eventnya apa, kemudian ada state-nya. Nah, di state ini gunanya untuk mengatur state-nya ini ada apa enggak, kemudian jika state-nya diupdate, maka data yang ada di state ini juga akan ke-update. Begitu juga untuk event. Event ini ibaratkan seperti controller. Jadi nanti di UI-nya atau di widget-nya akan memanggil event yang ada di BLOC ini. Event ini nanti dihubungkan ke dalam BLOC ini dengan cara memanggil function stream. Stream ini kemudian dipanggil profile state-nya apa, atau state dari modelnya itu apa. Kemudian di dalamnya ini kondisi jika eventnya itu yang dilakukan itu apa. Misalkan di sini saya kasih contoh yang tour. Yang tour di sini ada beberapa event, ada 3 ya. Yang pertama ada get all tours, kemudian ada searching buat mencari wisata, kemudian sama detail dari wisata. Jadi ketika di widget memanggil event get all tours, maka yang dilakukan adalah memanggil tour repository dengan function getTour. Nah, tour repository ini isinya itu adalah proses pengambilan API yang sudah dibuat di sini. Ini tour repository. Nah, untuk pengambilan REST API itu perlu dibungkus atau diawali dengan function future. Nah, di sini di future ini nantinya ada parameter. Parameter ini sesuai dengan return yang dihasilkan nanti. Dan misalkan return-nya berupa array, jadi itu di tipe data dari function ini didefinisikan sebagai list atau array. Nah, listnya itu berupa apa? Listnya berupa model dari tour ini. Return-nya nanti menghasilkan sebuah array dari data yang sudah ada di API ini. Itu untuk getTour atau mengambil semua data dari wisata. Kemudian kalau yang kedua ini ada searching. Searching ini juga menghasilkan list atau array. Jadi return-nya nanti atau respon dari searching, pengambilan API searching menghasilkan array juga. Akan tapi bedanya di sini adalah dengan mengirimkan parameter keyword juga yang dimasukkan melalui inputan searching nanti di UI-nya. Disimpan di dalam variabel keyword, nantinya akan dikirim ke body melalui method post. Dan yang terakhir di sini ada getDetail. GetDetail dengan tipe datanya langsung tour model, yaitu berupa objek langsung, objek 1.
dengan mengirim ID dari tour atau wisata itu. Kemudian lanjut ke halaman tour model atau halaman wisata tour page. Nah, di sini untuk mengawali dari state management BLOC, yang pertama kali itu adalah membuat provider di main.dart. Di sini mendefinisikan provider apa yang akan digunakan di dalam aplikasi ini. Jadi kalau hanya satu itu bisa langsung menggunakan provider saja. Tapi kalau lebih dari satu provider itu menggunakan BLOC provider. Dengan di create-nya, provider create ini sesuai dengan blok yang telah dibuat atau BLOC yang telah dibuat. Di sini saya mengimplementasikan dua blok provider, yaitu tour block sama profile block. Itu untuk di main.dart. Kemudian di perhalaman atau yang digunakan untuk mengakses BLOC, pertama kali itu mendefinisikan memanggil bloknya itu apa yang mau dipakai. Kemudian di init state pertama kali dijalankan itu memanggil blok provider yang udah diinisiasi di main.dart. Dan kemudian dari variabel tour block ini add ini memanggil sebuah event yang namanya get all tours. Nah, nantinya di tour block ini pastinya udah kesimpan state dari semua data wisata ini. Nah, state ini dipanggil di mana? State ini langsung dipanggil di bodinya, langsung dipanggil di sini dengan dibungkus block builder. Block builder, kemudian parameternya tour block sama tour state. Nah, state-nya ini yang buat kondisi di UI. Misalkan state-nya itu dalam kondisi loading, menampilkan apa, dalam kondisi sudah dapat disimpan atau sudah berhasil disimpan, maka menampilkan apa, kemudian kalau error menampilkan apa. Sini saya implementasikan kalau tour loading, menampilkan sebuah indikator loading. Kemudian kalau sudah berhasil ke load atau berhasil disimpan, maka memanggil tours widget. Ini saya menjadikan komponen sendiri, tours widget. Di sini berupa list view dari wisata. Di sini berupa list view dari wisata, tinggal memanggil state yang ada di BLOC tadi. Widget, tours, index, kemudian image to string. Seperti ini. Begitu juga dengan di profile page, sama seperti yang ada di tour page. Kemudian langsung saja saya demokan untuk aplikasinya. Saya jalankan. Ya, baik, bisa dilihat di sini bahwa aplikasi sudah bisa berjalan. Ketika navigasi tour ini diklik, maka akan mengarah ke dalam list wisata. Sini udah data-data ini diambil dari API yang sudah dibuat di sini. Misalkan diklik detail, maka akan muncul detail dari wisata yang diklik. Nah, ini muncul indikator loading karena itu proses pengambilan data dari internet, dari jaringan REST API. Seperti ini, kemudian kalau kita coba searching, maka akan terfilter yang ada keywordnya air terjun. Misalkan kalau keywordnya tidak ada, maka akan menampilkan data tidak ditemukan, masukkan keyword lainnya. Jadi itu untuk implementasi dari pengambilan data melalui REST API. Itu juga dengan yang di profile. Profile ini juga sama, pengambilan data dari REST API. Ada nama, ada alamat, sama copy profile. Akan tetapi perbedaannya di sini dengan mini project pertama yaitu saya menghapus button navigation pencarian di sini. Yang awalnya di mini project 1 di sini ada 4,
Jadi saya hapus untuk searchingnya, di sini akan menjadi 3. Untuk searchingnya langsung di halaman tour page ini. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan dari mini project lanjutan 2 saya ini di pemrograman mobile. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.